Kisah nyata ini terjadi di beberapa tahun yang lalu. Sebuah kasus besar yang lebih sadis dari kasus yang beredar saat ini. Tidak hanya satu, tapi 7 orang manusia yang menjadi korbannya. Yang melibatkan rekayasa hukum oleh penegak hukum itu sendiri. Sebelum masuk ke dalam cerita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar kisah ini tidak terjadi pada keluarga terdekat kita. Pada tahun 2013, warga Jambi digegerkan dengan penemuan mayit yang mengenaskan. Mayit itu sudah dalam keadaan gosong, dan tersisa hanya sepasang kaki, lengkap dengan sepatu yang masih utuh. Lalu kemudian mayit itu dibawa ke rumah sakit di kota Jambi, untuk dilakukan otopsi oleh pihak Inafis Polri. Menurut keterangan dokter, mayit ini sudah sangat sulit untuk dikenali. Penemuan mayit itu kemudian menjadi headline di semua surat kabar di kota Jambi. Saat itu ada dari pihak warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya, kemudian melapor ke kantor polisi. Mereka kemudian dibawa oleh pihak kepolisian ke rumah sakit, ke tempat mayit itu disimpan. Walaupun mayit itu sudah sulit untuk dikenali, tetapi salah satu anggota keluarga menyadari bahwa ini adalah Tri Baiduri, anggota keluarga mereka yang menghilang beberapa minggu yang lalu. Pihak kepolisian kemudian meminta keterangan lebih lanjut. Dan akhirnya pihak dari kepolisian menyimpulkan bahwa mayat yang ditemukan dalam keadaan gosong terbakar adalah seorang perempuan yang berusia 24 tahun dan bernama Tri Baiduri. Pihak dari kepolisian kemudian mulai melakukan penyelidikan. Dan kesimpulan pertama yang diambil adalah kasus ini adalah kasus pembunuhan. Langkah awal yang mereka lakukan adalah meminta keterangan dari pihak keluarga korban. Menurut salah satu pihak keluarga korban, yaitu pamannya, Tri Baiduri diketahui terakhir kali berkenalan atau berhubungan adalah dengan seorang polisi yang bernama Heri Harmoko. Tri Baiduri dan Heri Harmoko diketahui oleh pamannya ini berkenalan pertama kali pada sebuah acara seminar. Hubungan mereka kemudian menjadi dekat karena Heri menawarkan sebuah pekerjaan yang sangat menarik untuk keponakannya ini. Namun pekerjaan yang ditawarkan Heri ini berada di kota Riau. Awalnya Tri Baiduri merasa bimbang, namun karena pekerjaan yang ditawarkan oleh Heri Harmoko sangat menjanjikan, Tri kemudian menyanggupinya dan dirinya akhirnya meminta restu untuk berangkat ke Riau. Setelah Tri Baiduri berangkat ke Riau, keluarga tidak lagi mendapatkan kabar darinya. Dan Tri Baiduri dinyatakan hilang. Setelah mendapatkan informasi dari pihak korban, polisi kemudian bergerak cepat menyelidiki orang yang bernama Heri Harmoko. Dan setelah diselidiki, Heri Harmoko ternyata bernama asli adalah Gribaldi Handayani, seorang anggota kepolisian yang bertugas di Polda Jambi. Itu Gribaldi Handayani kemudian dipanggil oleh pihak kepolisian sebagai saksi. Pihak penyelidik kepolisian meminta keterangan Gribaldi soal kedekatannya dengan korban. Dalam keterangan itu, Gribaldi menjelaskan bahwa di beberapa hari yang lalu dirinya sibuk menjadi panitia di HAT Polda Jambi. Dan Gribaldi juga meyakinkan tim penyelidik bahwa tidak mungkin dirinya ada keterkaitan dengan kasus pembunuhan ini. Karena tidak ada bukti yang kuat, polisi kemudian melepaskan itu Gribaldi dan tidak menaikkan statusnya menjadi tersangka. Namun karena desakan keluarga korban yang meyakini keterlibatan itu Gribaldi dalam kasus ini, pihak kepolisian kemudian menyusun rencana dalam penyelidikannya. Pihak penyelidik kemudian mendatangi rumah dari Ibtu Gribaldi. Walaupun awalnya ditolak oleh Gribaldi itu sendiri, namun akhirnya polisi bisa masuk ke dalam rumahnya.
Pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan di rumah Gribaldi. Dan di sana ditemukan uang senilai 100 juta rupiah, beberapa amunisi peluru, dan 7 unit handphone. Pihak kepolisian kemudian melakukan pengecekan ke 7 unit handphone yang ditemukan. Gribaldi awalnya marah dan bersikukuh bahwa ke-7 handphone itu adalah miliknya. Dan dari ke-7 unit handphone itu, kasus ini menemukan titik terang. Karena dari salah satu unit handphone, ternyata salah satunya adalah milik dari korban. Dan tidak hanya sampai di sana, setelah mendapatkan bukti kuat atas keterkaitan Gribaldi dalam kasus pembunuhan ini, polisi kemudian menyelidiki dan mencari keterangan pada beberapa orang yang berada di dalam rumah Gribaldi. Dan menurut informasi yang didapat oleh pihak kepolisian, mereka menunjuk satu dari beberapa mobil yang berada di garasi rumah itu Gribaldi. Di sana, di dalam mobil tersebut, terdapat beberapa bercak darah yang sudah mengering dan DNA darah ini cocok dengan darah korban. Ibtu Gribaldi tidak bisa lagi mengelak. Bukti kuat sudah didapat oleh pihak dari kepolisian, dan Ibtu Gribaldi Handayani ditetapkan sebagai tersangka. Dalam interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Ibtu Gribaldi tetap saja bungkam, tidak ingin mengakui perbuatan pembunuhannya. Namun polisi yang baik selalu punya cara untuk mengungkap misteri kejahatan. Pihak kepolisian kemudian menangkap beberapa orang yang dianggap membantu dalam membunuh korban. Dari para rekan Gribaldi inilah terungkap motif kasus pembunuhan ini. Tribaiduri dibunuh karena mengancam akan melaporkan Heri Harmoko alias Gribaldi Handayani atas dugaan penipuan. Tribaiduri diketahui telah menyetorkan sejumlah uang ke Gribaldi. Namun janji yang diberikan tidak kunjung didapat. Untuk itu Gribaldi menyuruh beberapa rekan atau anak buahnya untuk menghabisi Tribaiduri. Dan mereka juga dengan sadis membakar tubuh korban untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Dari terungkapnya kasus pembunuhan Tribaiduri, polisi menemukan beberapa kasus lama yang berkaitan dengan Gribaldi. Dan di beberapa kasus, kondisi korbannya sama, dibunuh, dibakar, lalu kemudian dibuang. Seperti salah satu kasus di beberapa tahun yang lalu. Saat itu, Gribaldi sudah ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan yang dilakukannya terhadap seorang janda yang bernama Kusmarni. Namun kasus itu ditutup karena tidak adanya bukti yang kuat. Dan itu Gribaldi kemudian tidak jadi ditahan. Beberapa besar kasus yang terkait dengan Gribaldi ini adalah kasus penipuan. Dan setelah ditelusuri oleh penyidik kepolisian, Ibtu Gribaldi ternyata adalah seorang calo yang menjanjikan mudah untuk masuk menjadi anggota kepolisian dengan sejumlah uang. Para korban penipuan yang tidak diterima ditipu oleh Gribaldi dan kemudian mengancam untuk melaporkan atas tindakan penipuan. Para korban ini oleh Gribaldi kemudian dibunuh. Dan dengan sadisnya lagi untuk menghilangkan jejak pembunuhan, para korban ini dibakar sampai gosong. Jejak kejahatan Gribaldi ini diungkap oleh salah satu rekan yang menjadi tersangka kasus pembunuhan Tribaiduri. Dirinya sudah lelah mengikuti perilaku kejahatan dari Gribaldi. Total ada 7 kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Gribaldi. Dan dengan statusnya sebagai anggota kepolisian yang memiliki jabatan, 6 diantaranya Gribaldi terbebas dari hukuman. Mirip seperti kasus dari Irjen Verdi Sambo, namun mungkin versi yang lebih parah dan sadis. Dengan predikat jabatan, mereka melakukan rekayasa hukum agar dapat terbebas dari hukuman. Di beberapa kasus itu memang benar adanya hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, seperti bukan semata hanya sebuah kata-kata saja. Ibtu Gribaldi Handayani kemudian dicopot jabatan anggota kepolisiannya. Atas perilaku biadabnya yang membunuh 7 korban, Gribaldi kemudian divonis hukuman mati atau hukuman di penjara seumur hidup.